Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para mahasiswa peserta kelas mata kuliah drawing. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nandang Gumelar Wahyudi, SSN MSN dengan NIDN 0029107007, NUPTK 5361748649130083. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Seni Rupa Murni mengampu mata kuliah drawing. Hari ini kita akan perkenalkan mata kuliah drawing yang akan kita hadapi dalam satu semester ke depan. Sudah dapat tempat duduknya semua? Sudah. Oke, terima kasih hari ini sudah datang di kelas ini. Ya, seperti kita ketahui, drawing dalam peta seni rupa hari ini cukup dikenal, cukup memiliki eksistensi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai satu deskripsi dari mata kuliah drawing ini, saya paparkan. Pertama adalah drawing atau seni gambar merupakan mata kuliah yang mempraktekkan suatu metode penciptaan seni rupa dua dimensional yang bertumpu pada kekuatan garis sebagai bahasa visual utamanya. Melalui garis, dalam drawing mampu mengungkapkan beragam gagasan artistik dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seni rupa secara terkonsep sehingga memiliki muatan estetik di dalamnya. Seni drawing memiliki beragam pencapaian estetik dengan karakter visualnya yang khas. Hal ini biasanya akan bergantung pada visi, konsep, dan kreativitas kreatornya yang memiliki relevansi antara kemampuan mengolah ide, gagasan, penguasaan teknik, pilihan gaya ungkap, dan media yang digunakannya. Dalam beberapa pertemuan ke depan di kelas ini, kita akan mempelajari sejumlah proses bersama menyoal beberapa kemungkinan pendekatan tematik, teknik, dan gaya ungkap visual dalam drawing, dilengkapi dengan penguatan konsep termasuk pemahaman bagaimana gagasan seni beroperasi secara tematik yang akan mempengaruhi kedalaman nilai dan maknanya sehingga menjadi karya seni dengan kualitas estetik yang baik. Oleh karenanya, seluruh tugas telah diupayakan tersusun sebagai satu rangkaian skema yang linear dan akan menyentuh berbagai aspek yang sejalan dengan prinsip-prinsip penciptaan karya seni rupa. Saya pikir itu poin-poin yang bisa kalian dapatkan ya di dalam mata kuliah ini. Dan sebagai catatan tambahan, meski mata kuliah ini tidak berjenjang secara formal, namun dalam konteks keterampilan teknis memiliki keterkaitan yang berkelanjutan dengan mata kuliah rupa dasar, gambar konstruktif, gambar bentuk, dan gambar anatomi yang menjadi dasar dari seni gambar pada semester sebelumnya. Kelulusan pada keempat mata kuliah tersebut menjadi prasyarat untuk mengikuti secara utuh mata kuliah drawing. Ada yang bisa? Udah. Di sini. Silakan. Itu di kosong satu, di belakang nggak ada. Pas tiga. Silakan. Basim. Gimana? Ada ini nggak? Bisa nangkap nggak? Maksudnya apa? Nangkap kok ujung-ujung dia bilang terkait kok nawarin itu. Selamat Hari Raya Rabu. Selamat datang di kelas drawing. Dalam satu semester ke depan ini di kelas drawing, saya sudah mempersiapkan satu rangkaian perkuliahan ya, nanti itu juga tercantum dalam RVS, kalian nanti bisa pelajari, bisa baca. Tapi dalam pertemuan kali ini saya akan bacakan ya poin-poinnya ini untuk menjadi catatan sekaligus juga gambaran kira-kira dalam satu semester ini kita akan mendapatkan apa saja dalam proses perkuliahan drawing ini. Jadi drawing itu memang perkembangan lebih lanjut dari mata kuliah gambar bentuk dan lain sebagainya. Meskipun secara harfiah kita mengenalnya drawing itu kan kalau misalkan dialih bahasakan ke kita ya menggambar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kata menggambar aja gitu, kita akan bertemu dengan persoalan-persoalan lain yang tidak setara gitu ya. Karena memang kemudian cara membahasakannya berbeda, artikulasinya, maknanya itu menjadi beda. Tapi kalau misalkan drawing, karena ini yang kemudian jadi katakanlah semacam standar yang kemudian terlanjur jadi semacam
istilah yang digunakan oleh Stroba secara global, maka kita pinjam istilah drawing itu untuk menekankan diri pada tindakan menggambar sebagai karya seni. Atau dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan mau lebih lugas, saya lebih sering menggunakannya sebagai seni menggambar. Ini nanti akan kita bedakan kenapa yang ada yang seni menggambar, ada yang menggambar aja dan sebagainya. Gitu. Oke, dalam sejarahnya, ya, drawing atau seni menggambar itu, atau yang sebelumnya katakan menggambar aja, itu tidak dianggap seni, ya. Belum dianggap seni. Makanya kemudian ada istilah menggambar itu pada awalnya hanya satu metode untuk melakukan persiapan pada tindak seni berikutnya. Biasanya adalah lukis dan patung, yang umumnya di awal sejarahnya. Nah, ini disebut sebagai preparatory drawing. Jadi drawing itu adalah satu proses studi untuk mengenal objek. Jadi sebelum kita melukis, sebelum kita membuat patung, sebelum seorang arsitek membuat gedung dan sebagainya, dia melakukan satu studi. Kalau orang sudah selesai menggambarnya, sudah jago menggambarnya, baru kemudian sama gurunya itu disuruh dia belajar melukis pada seniman-seniman. Yang terjadi dulu seperti itu. Jadi gambarnya jadi sangat basic. Gambar, pernah dengar ya, fungsi drawing, fungsi gambar ada berapa? Ada yang tahu? Fungsi gambar apa, Miss? Visualisasi ide sih, dari ide divisualisasikan melalui gambar. Rancangan bisa. Satu, drawing sebagai notasi. Apa itu notasi? Catatan, tanda, informasi, gambar kerja. Gambar kerja kan drawing juga ya. Jadi notasi itu maksudnya drawing itu dibutuhkan, dia akan berfungsi untuk menyimpan ide, menjelaskan sesuatu, gitu ya, menerangkan sesuatu. Dia bersifatnya notasi, ada tanda dan sebagainya. Kayak misalkan kalau kalian menggambarkan rumahmu di mana, terus digambarkan ini loh ada jalan ini, nah itu kan menggambar juga. Terus ada lagi fungsi kedua, preparatory. Jadi preparatory ini persiapan. Jadi drawing sebagai cara kalian mengenali atau studi tentang objek, gitu ya, studi tentang alam, studi apa itu digambar sebagai kalian mengenal. Nah, yang terakhir baru sebagai ekspresi. Nah, ini baru kemudian jadi karya seni. Nah, ini kan belakangan. Yang terakhir itu belakangan kan munculnya. Karena orang tahunya yang namanya seni itu ya painting, sculpture, nggak lebih dari itu. Ya, saya akan masuk pada 7 skema. Saya menyebutnya sebagai 7 skema tugas penciptaan karya drawing. Yang pertama itu ada still life drawing, ya, seperti kita ketahui still life ini adalah hampir sama dengan gambar bentuk, ya, komposisi benda-benda kecil atau objek-objek keseharian. Still life tahu ya, gambar bentuk atau alam benda, gambar alam benda. Nah, still life itu salah satu kecenderungan yang dilakukan oleh still life adalah mengangkat benda-benda keseharian, benda-benda kecil, benda-benda remeh-temeh di sekeliling kita. Nah, tapi saya punya satu strategi yang berbeda dengan pendekatan still life ini, yaitu dengan jadi still life itu adalah small object with reason. Nah, salah satu strateginya adalah and beauty in everyday. Jadi kita melatih kepekaan untuk melihat segala sesuatu, gitu ya, dalam dunia sehari-hari itu dari angle yang khas, yang tertentu, yang personal, dan kita bisa merasakan keindahannya.
Ini semacam, kalau bagi saya ini semacam upaya untuk terus-menerus untuk melakukan rasa syukur pada apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang terjadi seperti apa. Ini semacam upaya untuk membangun strategi visual. Nanti kita lihat efek-efek ininya. Lalu kemudian melakukan observation versus imagination. Yang sering kali kita lupa itu kan di kata terakhirnya ya, bahwa observasi itu pasti disuruh, pasti harus. Tapi bahwa hal yang membangun imajinasi di hadapan yang diobservasi itu jarang kita miliki. Makanya kemudian seringkali banyak orang jago gambar, bisa membuat objek-objek di atas kertas, itu di atas kanvas, tapi tidak memberikan dampak apa-apa pada visual. Itu karena biasanya itu imajinasinya kita tidak terlatih. Dramatic form and space. Kan drawing itu bringing vision on the paper, membawa visi ke atas kertas. Salah satunya adalah cara untuk memperlihatkan visi itu adalah kita membangun drama, menciptakan drama di atas kertas dengan mempertimbangkan bentuk dan ruang. Get uncomfortable, tahu? Ada yang bisa melengkapi? Aku baca dari sini ya. Parah ini. Get uncomfortable. What is? Berusaha keluar dari mungkin dari prinsip-prinsip yang biasanya kayak menggambar harus indah, dekonstruksi lagi. Oke. Bisa diterima. Get uncomfortable itu coba sekali-kali kamu bikin karya itu nggak bikin nyaman, gitu ya. Ada tegangan, misal nanti hubungannya sama itu ya tadi yang di atas, bikin dramatik itu dari mana sih? Apakah misalkan garis harus lurus, garis harus miring, harus simetris? Apakah yang disebut keseimbangan? Nanti pertanyaan gitu. Bahwa yang seimbang itu bukan berarti dua di kanan, dua di kiri, gitu ya. Kan nggak seperti itu. Bisa aja ini 3, ini 1. Bisa seimbang nggak? Bisa. Kan nanti bisa aja 1-nya segede gaban, 3-nya segede gibin. Ini bisa juga. Nah jadi mainkan itu ya. Jadi jangan terpaku dengan hal-hal yang sifatnya terlalu matematis. Division, juxtaposition, dan symbolism itu penting dipertimbangkan. Division apa? Kalau dalam drawing atau dalam still life ada tuh ya division. Division itu mengatur mana yang harus di depan, mana yang harus di belakang, mana yang harus di bawah, mana yang harus di atas, gitu ya. Nah itu divisi. Jadi benda apa yang tepat kalau diletakkan di depan, benda apa yang tepat diletakkan di belakang. Jadi di delivery si pesan itu lewat kehadiran objek-objek yang dengan penempatannya. Terus kemudian juxtaposisi, proporsional, proporsi, perbandingan. Jadi misalkan jangan tinggi semua, harus ada yang rendah, gitu. Hampir sama dengan kalau juxtaposisi, division itu lebih pada penempatan, kalau juxtaposisi itu lebih pada hadirnya benda itu, ukuran bendanya. Misalkan ada benda yang rendah, ada benda yang tinggi dan sebagainya. Kita istilah itu adalah mengkonstruksi objek-objek. Jadi bukan melihat objek seadanya, tapi kita mencari objek disimpan di atas meja, lalu kita konstruksi demikian rupa karena kita punya pesan yang ingin sampaikan. Gitu ya. Lalu yang kedua ada landscape drawing, ya, tentang alam lingkungan. Landscape drawing. Landscape drawing sama seperti yang lain ya, seperti painting dan sebagainya. Tapi harus diingatkan karena seringkali salah juga. Apa sih perbedaannya karya landscape sama still life? Kuncinya dari landscape itu adalah bentangan.
land. Jadi mata itu dibuka lebar, gitu ya, sejauh mungkin. Sesanggup dia mengambil angle, gitu ya, mengambil objek. Tapi tetap biasanya akan ada fokus tertentu yang akan dia perkarakan. Nah, kita akan melatih itu di mata kuliah nanti di landscape ini. Jadi landscape-nya juga sama, kita konstruksi. Jadi dalam landscape drawing itu PR-nya adalah kita menggabungkan dua kemungkinan. Misalkan kalian observasi ke Sungai Cikapundung, misalkan gitu ya. Terus kalian bisa observasi misalkan ke jalan tol, memotret dua sisi yang berbeda. Lalu kamu berpikir ada persoalan nggak sih gitu? Atau misalkan sawah di mana gitu dengan pabrik di mana gitu ya. Terus dipertemukan. Jadi nanti ada ada mengkonstruksi objek di atas landscape itu. Cuman yang tadi bedanya tadi ya. Jadi kalau still life itu jarak dekat. Saya menggambar satu hamparan sawah, tapi yang di depannya itu ada ranting atau ada kawat berduri, dekat banget, bisa. Terus dalam landscape, dalam konteks drawing itu juga saya melebar pada cityscape, urbanscape. Jadi landscape tidak harus misalkan berhubungan dengan alam yang natur, gitu ya. Tapi juga masuk ke alam artifisial, pikiran manusia atau perkotaan atau di dalam gedung. Itu bisa landscape sejauh dia dilihat dari jarak yang jauh, gitu ya. Jadi bukan dekat, karena sebenarnya terjadi di beberapa mata kuliah seperti itu ya, ada miss gitu ya, pemahaman tentang itu. Nah, terus kemudian juga bisa ngomongin soal waktu di landscape itu, misalkan siang, malam dan sebagainya gitu ya, sebagai value dari setting. Lalu kemudian yang ketiga adalah fantasy drawing. Fantasy drawing ini dasar gagasannya berangkat dari folklore atau cerita rakyat. Ya, sebagaimana folklore, dia mengangkat tema-tema yang diambil dari cerita rakyat, legenda, bisa juga urban legend. Kenapa itu penting dalam proses mata kuliah drawing ini? Nah, ini adalah satu pintu. Saya mencoba membuka kemungkinan kita melihat kembali warisan-warisan tradisi lewat folklore ini. Bisa kemudian kita mencari konteksnya pada situasi yang baru hari ini, atau misalkan bisa juga kita menawarkan satu analisa tertentu lewat drawing atau menggugat bahkan. Misalkan di tahun kemarin itu ada kecenderungan bahwa semua folklore itu yang menciptakan laki-laki, karena semua folklore korbannya itu perempuan. Maka saya akan bikin folklore yang menggugat itu. Saya bikin misalkan Dayang Sumbi ternyata bisa kok kawin nama siapa? Sangguriang. Gitu. Kan bisa dibalik-balik gitu ya. Tapi tetap nanti cara berpikirnya yang kemudian dari mana itu terjadi. Nah, kita bikin konsepnya harus seperti apa. Dan banyak banget dalam folklore itu banyak banget nilai yang bisa kita create menjadi pesan-pesan tertentu. Pendekatannya dalam folklore itu memungkinkan kita menggunakan pendekatan surrealis, surrealis sama ornamental. Jadi kekhasan dari tradisi badan dan sebagainya itu kita coba angkat kembali dalam drawing. Jadi setiap subjek dari tugas itu akan memungkinkan penggayaan yang berbeda. 1, 2, 3, yang keempat kemudian. Lalu kemudian yang keempat adalah human figure drawing. Nah, untuk yang human figure drawing ini merupakan satu adaptasi dari naskah, drama, teater, novel sastra, puisi, yang semua itu dijadikan sebagai seperti gagasan penciptaannya gitu. Gagasan penciptanya berangkat dari naskah-naskah tersebut. Jadi bisa dibilang human figure drawing itu sifatnya adalah intertext gitu ya. Ada human figure drawing. Nah, ini akan agak cukup berat buat teman-teman Gen Z, terutama human figure drawing ini. Karena saya menggunakan pendekatan intertext dari naskah sastra. Ya, pokoknya kita akan cari naskah-naskah yang memang kuat gitu ya secara sastra dan sebagainya. Dan nanti teman-teman akan belajar tentang human figure drawing itu bukan menjadi ilustrasinya si naskah itu ya,
tapi mencari substansi dan kemudian meminjam sesuatu yang katakanlah kalau ada ide ada apa gitu, nah itu diadaptasi menjadi karya visual gitu. Ini bagian yang buat teman-teman yang jarang membaca gitu ya, pasti sangat kerepotan gitu. Makanya di awal tuh saya sudah mulai nyicil. Oke, ini catatan ya buat kalian. Saya sarankan kalian harus rajin, harus senang baca novel. Karena hanya dalam novel, hanya dalam karya-karya sastra kita bisa melihat, kita bisa merasakan sisi-sisi kemanusiaan yang itu nggak pernah muncul dalam berita apapun. Kalau kalian melihat misalkan sekarang berita mau di koran dan sebagainya, itu yang kalian baca adalah data. Tidak ada nilai empirik di sana, gitu ya. Kayak hanya misalkan pernah nggak sih kalian menangis ketika ngomong ada 350 anak Gaza meninggal? Pernah nggak menangis? Saya nggak yakin. Tapi kalian bangga mengucapkannya. Sekarang kalian tahu. Coba kalian baca Kubah. Coba kalian baca Bumi Manusia. Atau banyak lagi. Itu perasaan kita, emosi kita itu akan didorong untuk memahami seluk-beluk kehidupan manusia. Dan itu hanya fiksi yang bisa melakukan itu. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Buat kami, buat saya punya semacam amanah lah gitu ya. Apapun pekerjaan kalian, apapun seni kalian, yang nggak boleh hilang adalah menitipkan sisi kemanusiaan di dalamnya. Itu nggak boleh. Buat saya itu tawaran yang nggak bisa ditawar lagi. Ini cuma saklek gitu ya. Tanpa itu kita akan mulai goyah gitu. Karena di mata kuliah yang lain atau di disiplin-disiplin yang lain itu memang nggak ada, hanya ada di seni. Seni harus mempertaruhkan itu. Makanya salah satu jalannya saya masukin di human figure drawing. Jadi di human figure drawing itu kemungkinan karya-karyanya akan didekati dengan ekspresionisme, bisa dengan distorsif, bisa dengan surrealism. Salah satu targetnya adalah menawarkan guncangan empati atau misalkan mental gitu ya pada publik. Pasti nggak gampang, tapi nggak ada salahnya kita mulai mencoba gitu ya. Oke, setelah human figure drawing, terus kemudian kita mulai melompat ke hal-hal yang sifatnya non-figuratif. Ini kan semuanya agak representasional ya. Kita masuk ke yang non-representasional. Salah satunya adalah lalu kemudian yang kelima ada constructivism drawing. Pada tugas yang kelima ini, drawing berangkat dari gagasan bentuk-bentuk geometrik atau yang bersifat arsitektural. Bisa juga nanti ditarik menjadi abstract drawing ya. architectural drawing. Arsitektural ini nanti target objeknya adalah bangunan-bangunan atau mesin-mesin atau sesuatu yang sifatnya masif. Gitu. Jadi tidak ada objek figur di sana. Meskipun seringkali anak-anak kadang-kadang kan nggak tahu gitu, nyimpen kecil-kecil, ya nggak apa-apa juga. Tapi tetap yang jadi subjek utamanya itu struktur, gitu ya. Jadi konstruktif ya. Konstruktif itu tekanannya ada pada struktur. Gitu ya. Terus ini memungkinkan untuk bergeser pada abstrak geometrik, gitu ya, si arsitektural. Lalu kemudian ada yang keenam, itu adalah biomorphic drawing. Ini tentang alam, nuansa-nuansa alam, flora, tekstur yang tidak memiliki sudut, yang tidak memiliki bentuk-bentuk yang terukur ya. Nanti kita akan belajar bagaimana biomorphic drawing ini bisa menjadi gagasan karya penciptaan drawing dengan kecenderungannya nanti menjadi abstract drawing juga. Jadi poin yang kelima dan yang keenam itu akan cenderung non-figuratif dan non-representasional. Dan yang keenam itu adalah biomorphic drawing. Nah ini bedanya sama yang di atas. Biomorphic drawing ini lebih ke hal-hal yang sifatnya tak terukur. Biomorphic tahu ya, bio, makhluk hidup tanpa sudut, flora, ya, alam.
kayak angin, air, molekul-molekul dan sebagainya gitu. Kecenderungannya organik pasti. Gitu ya. Dan dalam biomorfik itu saya menganggapnya sebagai salah satu kemungkinan dari abstrak kedua. Ini abstrak satu, ini abstrak kedua. Gitu. Dan kemungkinan campuran dari ini biasanya karena ini udah 6 ya. 6 itu udah selesai sebetulnya. Dan yang ketujuh itu adalah artbook. Ya, poin ketujuh artbook ini betulnya bukan tugas mingguan, tapi ini adalah tugas harian ya. Tugas harian mahasiswa berupa jurnal harian, berupa buku gambar sebagai studio pribadi. Nah, di dalam artbook ini mahasiswa dipersilahkan untuk membuat, pertama adalah membuat artbook, lalu yang kedua mengisi artbook itu dengan berbagai kemungkinan, sebebas mungkin, sesubjektif mungkin, sepersonal mungkin, dan harus penuh gitu ya. Dan tentu saja karena kita adalah orang seni rupa, pasti nanti akan muncul pendekatan-pendekatan yang sifatnya memang memiliki kesadaran visual yang baik gitu ya. Nanti akan kita lihat, biasanya di dalam artbook ini akan muncul hal-hal yang tak terduga yang itu tidak hadir dalam tugas-tugas formal poin 1 sampai poin 6 gitu. Nanti yang ketujuh itu adalah strategi artbook. Jadi secara tugas mingguan itu sampai di situ. Cuman kalau misalkan memungkinkan, kita masih menyimpan satu kemungkinan yang bisa kita bongkar dari artbook, yaitu experimental drawing. Itu di terakhir. Kalau waktu kita cukup. Gitu. Karena itu bagian penting untuk mengembangkan lebih jauh. Gitu. Ya. Nah, oke. Semuanya udah cukup. Dan terakhir adalah artbook. Kenapa artbook menjadi penting? Ini jadi skema ketujuh ya. Skema ketujuh artbook. Artbook ini adalah tugas harian. Jadi semacam jurnal pribadi, jurnal personal, gitu ya. Itu ya. Jadi ini adalah 7 skema dari mata kuliah ini, cukup padat dalam satu semester, dan hasilnya saya pikir banyak hal yang luar biasa. Ini ada kertas ukurannya A3 ya. A3. Kita akan lihat proses kalian menggambar. Tidak mencari bentuk, ya, tidak menggambar sesuatu yang sifatnya form, tapi kalian mulai menoreh garis arsir sebebas mungkin, tapi juga bisa seintensi mungkin, bisa juga sehalus mungkin, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat efeknya. Silakan ngobrol aja. Bukan ngegambar bentuk, bukan ngegambar objek, bisa apapun. Kalian bisa mengigo, bisa grundel, bisa marah-marah, bisa apapun. Sekarang diikat ya seluruh karakter ini. Tapi kalau tadi misalnya sudah dibayangin lagi satu aja satu garis. Pilihan teknik ya dari sini terserah mau gini terus gitu, atau sebetulnya pakai pola ini semua. Gini kan terus gitu terus. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya. Paparannya, tadi tanya jawabnya, diskusi kecilnya, dan juga latihannya ya sebagai satu bentuk perkenalan. Saya kira kita semua, saya maupun kalian sudah menemukan gambaran apa yang bakal kita lakukan di beberapa pertemuan ke depan. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih, kalian sudah bersabar mendengarkan, mengalami satu proses meskipun kecil ya, meskipun sedikit, satu proses eksperimen mengenal kembali garis, terutama dengan teknik arsir. Tadi kalian sudah melakukannya, dan itu buat saya sangat berharga. Mudah-mudahan ini menjadi satu modal ke depan bahwa kita akan melakukan jauh lebih baik dari hari ini. Proses pembelajaran yang baik adalah proses bertumbuh, di mana kalian dengan segala kemungkinannya itu dapat mendapatkan satu ruang untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik. Kehadiran kalian 25 mahasiswa adalah 25 keajaiban. Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.